Nah, kemudian yang teman-teman perlu perhatikan juga, jadi ini juga bisa berseberangan langsung, nah gitu ya teman-teman. 00 jadi 11. Ini berubahnya bisa macam-macam malah. Ini aslinya Y aksen jadi Y ya. Begitupun yang ini aslinya Y aksen jadi Y juga gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita udah tahu bahwasanya ada dua variabel yang bisa kita hilangkan ya kan, yaitu Y dan Z. Makanya kalau kita tulis secara cepat Wx, YZ berdasarkan input, karena kita udah tahu Y dan Z-nya itu akan dihilangkan karena ada dua perbedaan antara Y dan Z-nya dan sesuai identitas ya, maka kita bisa hilangkan Y dan Z-nya sehingga kita dapat nilai yang paling sederhana yaitu Wx ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke oktet. Kalau oktet itu 4 buah angka 1 yang sejajar. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi dia kombinasi antara kuat ya, kuatnya ada 2 berarti. Yang kita highlight itu ada yang horizontal dan yang vertikal nih teman-teman. Nanti kita udah tahu yang horizontal dia akan menghilangkan YZ ya kan. Jadi yang kita highlight sekarang yang Wx. Nah, dalam hal ini Wx itu dia punya 11 dan 10 yang berubah kan angka 1 di suku yang kedua. Suku yang kedua itu akan merepresentasikan sebagai input X. Di sini perhatikan di sini ada sebenarnya di sini ada X ya kan, ada X menjadi X aksen. Kalau ini ada yang teman-teman temukan, otomatis X itu akan dihilangkan juga ya selain YZ ya gitu. X hilang, Y hilang, Z juga ya. Makanya hasilnya adalah untuk penyederhanaan. Nah, kemudian kita masuk ke syarat penentuan peta Karnaugh. Nah, untuk syarat penentuan peta Karnaugh yang perlu kita pelajari yaitu mencari petak-petak yang saling sejajar, dan kita nggak bisa melakukan perhitungan untuk petak-petak yang diagonal ya teman-teman, ini nggak boleh. Yang kita perlu perhatikan horizontal sama vertikal aja. Kemudian kita cari yang saling berdekatan. Boleh juga meminjam variabel yang sudah dipakai nanti kalau teman-teman maksudnya kalau teman-teman nanti ketemu sama soal seperti ini. Di sini kan ada angka 1 yang dia digunakan untuk dua peta ya. Jadi dia angka 1 yang ini akan punya 2 roll gitu. Kemudian ada syarat penentuan peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh itu sifatnya seperti globe ya. Jadi dia itu bisa sambung menyambung. Jadi sebenarnya dia itu adalah kertas yang menyatu satu sama lain. Jadi dia prinsipnya kayak tabung sih. Jadi kalau teman-teman punya seperti ini, dia bisa disambungkan juga nih ke cara horizontal ya. Oh, di sisi 0 dan 10. Ini dia nyambung nih satu sama lain ya, antara 10 dan 00. Kan di situ ada nggak pagut tapi untuk 00. Nah, sifat peta Karnaugh lain juga dia bisa disambungkan dengan sudut-sudut ya. Jadi di sini sudut-sudut antara ini secara vertikal ya, kita ngelihatnya secara vertikal teman-teman. Jadi antara 00 dan 10 dan baik itu di input PS ya ini saling terhubung nih teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih melalui contoh soal yang akan kita kerjakan. Nah, jadi ini ada kombinasi melalui beberapa sifat-sifat tadi ya yang sudah kita jelaskan. Nah, tapi sebenarnya di sini ada kunci jawabannya, teman-teman bisa ngelihat langsung. Tapi kita akan coba menjawab satu persatu ya teman-teman. Kita akan mendefinisikan dulu nih peta-peta mana dulu yang akan kita hitung ya, persamaan mana dulu yang akan kita hitung berdasarkan kotak-kotak yang kita udah tentukan ini sejajar. Ini akan saya definisikan sebagai persamaan 1, kemudian kotak yang ini itu akan saya definisikan sebagai P2 persamaan 2 ya. Kemudian kotak yang di sudut-sudut itu akan menjadi P3. Jadi agak beda nih teman-teman. Sekarang kita akan fokus di peta yang P1. Kita akan tulis dulu Wx, YZ ya, karena inputnya kan ada 4 nih teman-teman. Kita lihat dulu P1 itu dia akan cenderung memiliki informasi untuk 01 ya. Dan dimana 01 ini dia akan merepresentasikan sebagai Wx ya kan. Wx ini kalau 0nya W aksen, 1 akan merepresentasikan sebagai X. Jadi kita udah dapat nih fungsinya W aksen dan X untuk Wx ya. Nah, kemudian kalau sejajar ingat dia akan menghilangkan YZ ya. Kalau sejajar horizontal 4 kotak ini akan menghilangkan YZ nya.